Apa kabar sahabat sosiolog? Kali ini saya akan membahas mengenai bunuh diri. Beberapa realitas atau fenomena yang saat ini sangat marak sekali. Yang memprihatinkan adalah bunuh diri itu justru didominasi oleh anak-anak muda. Orang yang tua saja pengennya hidup terus, yang muda pengen bunuh diri. Nah, membahas tentang itu, sebenarnya sejak 10 Oktober itu sudah ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia. Di Indonesia sendiri itu ada beberapa organisasi dan yayasan yang fokus ke dalam hal tersebut. Yayasan tersebut adalah Emotional Health for All atau EHA. Menurut yayasan tersebut, bahwa bunuh diri yang tercatat di Indonesia itu sebenarnya jumlah realnya itu ada 4 kali lipat lebih. Seperti yang disampaikan oleh Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri Indonesia. Itu menyampaikan bahwa kasus bunuh diri di Indonesia pada tahun 2022 itu mencapai 670 kasus. Tapi dari 670 kasus itu sebenarnya saja 4 kali lipatnya yang terjadi karena mayoritas tidak dilaporkan atau sistem pencatatan secara strukturalnya juga belum masif ya di Indonesia. Nah, selain itu yang memberi suatu warning ke kita ya bahwa bunuh diri ini sudah mencapai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan adalah psikolog di Indonesia dan psikiater itu jumlahnya hanya 4.400. Ini nggak seimbang dengan jumlah masyarakat Indonesia saat ini yang sudah hampir 200 juta jiwa. Nah, ini kan tidak imbang sekali. Nah, bagaimana mau menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait kesehatan mental kalau psikologisnya saja terbatas. Oleh karena itu, sistem ini menjadi sebuah permasalahan bersama yang harus bisa diselesaikan dengan masif, dengan kerja bersama-sama. Nah, bagaimana sih analisis sosiologinya dan bagaimana sih solusi-solusinya ketika Anda mengetahui ada orang yang mau bunuh diri atau bahkan Anda sendiri pengen bunuh diri itu agar tidak terjadi hal demikian, caranya gimana? Simak video ini sampai selesai. Bahkan data WHO itu menyampaikan bahwa bunuh diri itu didominasi usia 15 sampai 29 tahun. Dan dari data ini itu menjadi salah satu penyebab kematian nomor 4 di dunia. Ini kan miris sekali. Nah, dalam analisis sosiologi, bunuh diri itu menurut Durkheim dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tipe bunuh diri egoistik. Tipe bunuh diri egoistik ini menganggap bahwa kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan sosialnya. Contohnya, misalkan dia bunuh diri karena memiliki kepentingan sendiri, misalkan teroris yang memiliki kepentingan sendiri biar dia masuk surga, ya menurut pemahamannya dia sendiri, kemudian dilakukan bom bunuh diri. Ya, itu salah satu contoh tipe bunuh diri egoistik. Atau misalkan gara-gara tidak dituruti oleh orang tua atau tidak dituruti oleh kekasihnya, ya kemudian bunuh diri. Itu juga namanya tipe bunuh diri egoistik. Yang kedua adalah bunuh diri altruistik. Ini kebalikan dari bunuh diri egoistik. Kalau altruistik itu merasa bahwa si individu ini merasa dirinya menjadi beban bagi masyarakat. Sehingga daripada menjadi beban masyarakat, maka dia memilih untuk bunuh diri. Contohnya adalah tradisi harakiri yang ada di Jepang. Orang Jepang kalau gagal atau merasa salah atau gagal dalam memimpin dan lain sebagainya, atau daripada dianggap berkhianat terhadap bangsanya, dia akan melakukan harakiri. Itu kalau di Jepang. Kalau di Indonesia ya contohnya misalkan dia daripada menjadi beban bagi orang tua, bagi kerabatnya dan lain sebagainya, terus dia memilih untuk mengakhiri hidup, itu namanya bunuh diri altruistik. Yang ketiga adalah bunuh diri anomi. Anomi di sini terjadi ketika seorang bunuh diri karena tidak adanya aturan atau meleburnya aturan. Jadi seperti contoh misalkan orang kaya, itu kan sebenarnya mereka sangat jauh dari aturan-aturan dan justru mereka akan kehilangan berbagai macam aturan karena dia mendapatkan privilege. Jadi tidak menutup kemungkinan kenapa sih orang kaya lebih banyak bunuh diri daripada orang miskin. Itu salah satu sebabnya sebenarnya itu. Nah, yang menjadikan seperti itu juga biasanya juga orang kaya yang tiap hari mendapatkan privilege tiba-tiba jatuh miskin sehingga mereka kehilangan privilege-nya sehingga mereka melakukan bunuh diri. Itu namanya salah satu contoh bunuh diri anomi. Atau orang kaya yang karena bingung ya, dia depresi, dia
kehilangan makna dalam hidupnya karena terlalu banyak privilege, tidak ada aturan-aturan yang menuntun dia, bahkan dia juga jauh dari agama, maka dia melakukan bunuh diri. Itu namanya bunuh diri anomi. Yang keempat adalah bunuh diri fatalistik. Kalau fatalistik itu kebalikan dari bunuh diri anomi. Kalau anomi itu karena nggak ada aturan, kalau fatalistik itu justru karena ada aturan yang sangat ketat yang menekan individu tersebut sehingga individu itu melakukan bunuh diri. Misalkan individu itu tinggal di suatu rumah yang mengekang dia atau dia tinggal di suatu sistem sosial yang mengekang dia sehingga dia depresi, dia tidak bisa bebas melakukan apa yang dia inginkan sehingga dia melakukan bunuh diri. Itu namanya bunuh diri fatalistik karena sistem sosialnya menekan kebebasan si individu itu. Nah, itu jenis-jenis bunuh diri kalau dianalisis dari analisis sosiologi. Lantas bagaimana sih ketika Anda mengetahui bahwa ada orang lain yang ingin bunuh diri? Tentunya sebagai makhluk sosial kita harus memberikan perhatian kepada sekitar kita. Jadi kita harus care kepada tetangga kita, kepada teman kita, apalagi kepada anak, istri, atau keluarga kita. Sehingga kita harus memberikan perhatian dan harus memberikan waktu serta curahan hati dan pikiran kita untuk keluarga, ya terutama, kemudian kepada teman, sahabat, tetangga. Ya, jadi kalau kita tahu ada keluarga, tetangga, teman kita yang depresi, kita harus membantu dia untuk bisa lepas dari depresinya. Terutama kita harus membantu dia untuk bisa mendapatkan ruang untuk bisa berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Nah, kalau Anda sendiri yang mengalami depresi gimana? Anda ketika mendapatkan bisikan-bisikan keinginan untuk bunuh diri itu harus segera menceritakan ke orang terdekat Anda. Jadi misalkan kepada Anda dekatnya sama sahabat, atau Anda dekatnya sama ibu, atau Anda dekatnya sama istri, atau dekatnya sama paman, dan lain sebagainya. Harus segera bercerita. Dan setelah itu tindakannya adalah Anda harus segera mencari psikiater atau harus segera mencari psikolog untuk bisa membantu Anda agar Anda bisa lepas dari depresi. Dan ini tidak boleh dipikir sendiri. Ketika Anda sudah mendapatkan bisikan untuk ingin bunuh diri, maka itu adalah saat yang harus segera, ya, saat yang sangat hati-hati untuk segera menceritakan ke teman terdekat Anda yang Anda anggap bisa mengerti Anda atau yang paling mengerti Anda. Dan selain menceritakan, Anda juga harus segera berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Selain itu, Anda harus mendekatkan diri kepada pencipta Anda. Apapun agama Anda, harus segera mendekatkan diri dengan Tuhan agar apa? Anda bisa lebih tenang. Jadi kurang lebih itu ulasan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video ulasan lainnya. Salam.